wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas isu tentang problematika aplikasi MyUNP dan Smile UNP. Apakah lebih banyak membantu atau justru mempersulit mahasiswa? Bersama saya Hafizul Aziz sebagai moderator dan saya juga bisa Kalpa sebagai tim dari Kontra. Saya Fani Kamasasmi sebagai tim dari Pro. Saya Muhammad Hidayat untuk memberikan saran dan solusi. baiklah, kita mulai saja podcast kita pada hari ini. Pertama, saya silakan kepada tim Pro. Bagaimana pendapat tim Pro tentang aplikasi MyUNP dan Smile UNP? Kalau menurut saya, sebenarnya aplikasi MyUNP maupun Smile UNP ini memang dibuat untuk mempermudah mahasiswa. Misalnya, fitur absensi online di MyUNP membuat mahasiswa tidak perlu lagi menandatangani presensi manual. Semua bisa lebih praktis dan data langsung tersimpan. Begitu juga dengan Smile UNP. Portal ini menyediakan materi kuliah, jadwal, sampai pengumpulan tugas secara digital. Jadi, mahasiswa bisa mengakses di mana saja tanpa harus selalu tatap muka dengan dosen. Aplikasi MyUNP dan Smile UNP dihadirkan sebagai inovasi teknologi yang sangat bermanfaat untuk mempermudah kehidupan akademik mahasiswa. Pertama, fitur absensi online MyUNP memungkinkan mahasiswa melakukan presensi tanpa harus menandatangani secara manual, sehingga proses menjadi lebih praktis dan efisien. Data absensi yang langsung tersimpan secara digital juga meminimalkan kesalahan pencatatan dan memudahkan pihak kampus dalam monitoring kehadiran. Kedua, Smile UNP sebagai portal akademik digital menyediakan akses lengkap mulai dari materi kuliah, jadwal perkuliahan, hingga pengumpulan tugas secara online. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengakses semua kebutuhan akademik kapan saja dan di mana saja tanpa selalu bergantung pada pertemuan tatap muka dengan dosen. Hal ini mempercepat proses pembelajaran serta menyesuaikan dengan gaya belajar modern lebih fleksibel. Oleh karena itu, kedua aplikasi tersebut secara nyata meningkatkan kemudahan dan efektivitas dalam proses pembelajaran di Universitas Negeri Padang. Baik, jadi kita lihat dari perspektif dari tim Pro itu lebih menekankan ke arah kemudahan ya. Sekarang kita lihat dari pendapat dari tim kontra. Bagaimana menurut tim kontra tentang aplikasi MyUNP dan Smile UNP? Saya setuju kalau tujuan awalnya bagus, tapi pada praktiknya seringkali justru menyulitkan mahasiswa. Misalnya di MyUNP, masalah absensi online seringkali bikin repot. Kadang lokasi GPS tidak akurat karena mahasiswa ada di kelas. Tapi sistem mendeteksi seolah-olah di luar kampus, itu kan jelas merugikan. Belum lagi untuk penggunaan iOS, ada yang mengeluh kamera tidak terdeteksi sehingga absensi jadi gagal. Aplikasi MyUNP dan Smile UNP yang seharusnya memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan akademik dan administrasi kampus justru seringkali mempersulit mereka karena berbagai problematik teknis dan sistematik yang muncul. Banyak mahasiswa mengalami kendala teknis berupa seperti bug dan kelambatan sistem yang menghambat proses pengisian data maupun pengajuan administrasi. Sementara antar muka aplikasi yang kurang ramah dan tidak intuitif membuat pengguna, terutama yang kurang melek teknologi, kesulitan dalam mengoperasikan sehingga memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Selain itu, fitur yang terbatas dan sinkronisasi data yang tidak optimal menyebabkan informasi yang tidak diterima tidak akurat atau kelewatan, mengganggu proses akademik mahasiswa. Permasalahan ini diperparah dengan ketergantungan penuh pada akses internet dan perangkat yang tidak semua mahasiswa miliki dengan mudah, sehingga sebagian besar justru mengalami kesulitan mengakses layanan penting melalui aplikasi tersebut. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan pengguna aplikasi juga membuat banyak mahasiswa tidak memahami cara maksimal memanfaatkan MyUNP dan Smile UNP, sehingga aplikasi ini lebih terasa sebagai beban tambahan. Ditambah lagi, pelayanan bantuan teknis seringkali lambat memberikan respon saat ada masalah, membuat mahasiswa harus menunggu lama untuk mendapatkan solusi dan mengganggu aktivitas belajar mereka. Akumulasi notifikasi yang berlebihan dan fitur yang membingungkan juga berkontribusi pada sifat aplikasi yang malah menimbulkan tekanan dan kebingungan bagi mahasiswa, bukan membantu mereka menjalani kehidupan kampus secara efektif. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwasannya tentang kontra dari aplikasi MyUNP sangat menarik tentunya, dan juga kita lihat sendiri bagaimanakah pengalaman selama
SMAI UNP dan SMAI UNP, bagaimana pengalamannya yang telah dijalani oleh tim pro dan tim kontra. Kita mulai dari tim pro. Kalau saya, SMAI UNP sangat membantu pembelajaran. Mahasiswa bisa langsung mengunduh materi kuliah, menentukan tugas tanpa harus mencetak, dan tentu saja memudahkan komunikasi dengan dosen. Terutama di era digital ini lebih efisien. Menurut saya, SMAI UNP sangat membantu dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Melalui portal ini, mahasiswa dapat langsung mengunduh materi kuliah secara praktis tanpa harus mencetak buku atau catatan secara fisik. Selain itu, pengumpulan tugas juga dapat dilakukan secara digital sehingga menghemat waktu dan biaya cetak. SMAI UNP juga memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui berbagai fitur yang tersedia, sehingga interaksi akademik dapat berjalan lebih lancar dan responsif. Khususnya di era digital saat ini, penggunaan portal seperti SMAI UNP memperkuat efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan gaya belajar modern yang mengutamakan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja. Baik, kita dengarkan juga pendapat dari tim kontra bagaimana pengalamannya selama menggunakan aplikasi MyUNP dan SMAI UNP. Silakan. Tapi kenyataannya seringkali server SMAI UNP ini bermasalah, apalagi saat banyak mahasiswa login bersamaan. Ditambah lagi kalau jaringan internet mahasiswa kurang stabil, aplikasi jadi sulit diakses, akhirnya mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas atau kesulitan ikut perkuliahan online. Jadi di lapangan sistem ini tidak selalu mendukung, malah seringkali bikin panik. Selain itu, fitur yang disediakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, misalnya kurangnya fitur konsultasi langsung dengan dosen atau petugas administrasi yang membuat komunikasi menjadi terhambat. Dari sisi aksesibilitas, aplikasi ini kurang sensitif terhadap kondisi mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas atau menggunakan perangkat dengan spesifikasi rendah, sehingga aplikasi berjalan lambat atau bahkan gagal diakses. Sementara tidak adanya alternatif manual memperparah kesulitan tersebut. Manajemen aplikasi juga dirasa kurang optimal, terutama dalam sosialisasi penggunaan dan transparansi terkait pembaruan, sehingga mahasiswa tidak mengetahui kapan masalah akan diperbaiki atau fitur baru akan diluncurkan, yang berujung pada kurangnya pemanfaatan aplikasi secara maksimal. Dampak dari semua masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis, karena membuat mahasiswa mengalami tekanan dan kecemasan menjelang deadline administrasi penting, serta menurunkan kemandirian mereka ketika menghadapi kendala teknis, sehingga aplikasi yang seharusnya menjadi solusi malah menjadi beban tambahan dalam proses pendidikan. Oke, jadi bisa dibilang kita terbagi kepada dua sisi. Yang mana dari tim pro itu menyatakan aplikasi ini membantu mahasiswa karena lebih praktis dan efisien. Dan juga dari tim kontra itu mengatakan banyaknya tentang kendala teknis yang mempersulit mahasiswa. Nah, kepada teman-teman, jika ingin mengajukan pendapatnya, apakah pro dengan ataupun kontra dengan materi kami, silakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah teman-teman sepakat? Apakah aplikasi MyUNP dan SMAI UNP itu membantu kita sebagai mahasiswa ataupun mempermudah kita? Silakan jika ingin mengajukan pendapatnya. Silakan, gimana, ada yang mau komentar yang dirasakan oleh adik mahasiswa? Baik, silakan kepada Ranu. Baik, terima kasih kepada kami dari kelompok 13. Izin dari sebagai pengalaman saya setuju dengan kontra. Sampai sekarang para maba juga merasa yang saya rasakan sejak pertama kali, yaitu sering terjadi di SMAI UNP ini sering terjadi masalah di mana kadang-kadang SMAI UNP itu kadang-kadang tidak bisa login, sehingga para maba atau saya sendiri kemarin harus pertama yang saya lakukan yaitu menghubungi akademik. Jadi akademik juga nggak selalu di wilayah
makanya tepat waktu dalam pelayanannya pada waktu itu disuruhnya saya supaya saya menunggu beberapa hari. Kemudian kadang-kadang yang para maba sekarang juga karena masih kurang mengerti dalam memakai aplikasi Smile UNP ini, mereka mencari tutor di YouTube contohnya, dan itu pun dapat mereka masih kurang mengerti dalam hal tutor di YouTube tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa sampai sekarang dalam penggunaan Smile ini masih banyak yang membingungkan. Baik, tadi saya menyampaikan bahwasannya dia sering mengalami masalah kendala teknis seperti login dan yang lainnya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah teman-teman sepakat dengan Lano ataupun tambahan tentang apakah setuju dengan aplikasi MyWNP itu membantu mahasiswa ataupun mempersulit mahasiswa? Silakan. Baik, silakan. Yang depan gimana? Lanjut. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Aulia Vanessa dari kelompok 13. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pendapat ya. Kan MyWNP dari Smile UNP ini kan sering tidak diperhatikan. Nah, bukan cuma soal server yang kadang lambat, tapi juga penampilan penggunaannya. Nah, seperti yang Anda katakan tadi, itu banyak mahasiswa yang belum mengetahui dan mungkin belum terbiasa memanfaatkan fitur yang secara maksimal, sehingga totalnya jadi sekadar tempat mengisi tugas, mengumpulkan tugas, dan seharusnya itu kepada akademik itu membuka ruang interaksi yang untuk bersosialisasi, dan pelatihan mungkin bisa agar bisa menjadi kunci untuk semua mahasiswa dan dosen-dosen itu benar-benar paham potensi Smile UNP ini, bukan sekedar memiliki tugas dan memiliki tugas saja. Hanya itu Baik, terima kasih Aulia atas sarannya, yaitu melakukan pelatihan kepada para dosen dan juga mahasiswa tentang penggunaan aplikasi MyWNP dan Smile UNP. Baik, teman-teman yang lainnya, apakah teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda ataupun sama dengan yang telah disampaikan oleh Aulia dan Lano? Ataupun teman-teman memiliki pertanyaan, silakan. Bagaimana pihak kampus menanggapi kritik mahasiswa terkait penggunaan aplikasi tersebut? Nggak ada yang kritiknya. Silakan. Baik, terima kasih Zara atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah ingin mengajukan pertanyaan tentang problematika aplikasi MyWNP dan Smile UNP? Silakan. Baik, silakan. aplikasi adalah mempermudah mahasiswa, mengapa masih banyak kendala teknis yang tidak juga ditangani oleh kampus? Baik, terima kasih Cynthia tentang pertanyaannya. Bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin memberikan tanggapan dari tim pro maupun di tim kontra? Silakan. Silakan, Pak. Kalau saya Ratu dari perwakilan kelompok 12 ingin bertanya, bandingkan efektivitas MyWNP dan Smile UNP dengan aplikasi serupa universitas lainnya seperti Akademik UNP, Akademik UPI, di mana dapat keunggulan dan kekurangan UNP dari segi keandalan dari seluruh aplikasi tersebut. Baik, terima kasih Ratu atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah ingin mengajukan tanggapan lagi tentang problematika aplikasi MyWNP dan Smile UNP? Silakan. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Pratama, Nim Dr. 422 dari perwakilan kelompok 9. Saya ingin bertanya, dari sisi psikologis, apakah problem aplikasi ini bisa
menambah stres mahasiswa, terutama saat deadline tugas atau absensi. Bagaimana solusinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawab dulu yang buat ya. Karena ada dua pertanyaan ya. Dari siapa mas? Dari sama siapa? Bro. Sah, saya ya. Jawab dulu yang itu supaya kalian tidak ya. Baik teman-teman, kami akan mendiskusikan lagi tentang pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Izinkan kami minta waktu untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Ikhlas kami sekarang. Pindah deh, Nek. Enggak.
Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan teman-teman tentang problematika aplikasi MyUMP dan SmileUMP. Baik, pertanyaan pertama itu diajukan oleh Zahra Ordelia. Itu akan dijawab oleh Haikal. Kepada Haikal disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra yang yaitu bagaimana pihak kampus menanggapi kritik mahasiswa terhadap performa aplikasi atau web MyUMP dan SmileUMP. Menurut saya, yang harusnya dilakukan adalah UNP mengadakan acara seperti sosialisasi resmi mengenai peluncuran atau pembaruan aplikasi MyUMP dan Smile. Dalam sosialisasi tersebut, rektor dan pimpinan terkait menjelaskan tujuan transformasi digital, integrasi data, dan serta fitur-fitur baru seperti absensi online di MyUMP dan tampilan baru dan fitur tambahan di Smile. Yang kedua, melakukan keterbukaan terhadap masukan mahasiswa dan pengguna. Pihak kampus menyatakan bahwa mereka harus menyatakan mereka terbuka terhadap masukan dari mahasiswa dan pengguna untuk menggunakan aplikasi. Yang ketiga, melakukan upaya perbaikan dan pembaruan fitur. Dalam catatan, di Apple Store, MyUMP pernah mengadakan update terbaru versi aplikasi yang mencakup bug fix atau perbaikan bug, perubahan tampilan, fitur kartu pegawai, scan to login. Ini menunjukkan bahwa kampus memang merespon masalah yang muncul dari pengguna dengan update perangkat lunak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ingin mengajukan pendapatnya tentang pertanyaan yang diajukan oleh Zahra tadi? Apakah ada tambahan dari jawaban yang telah kami sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua yang diajukan oleh Ratu. Yaitu pertanyaannya, bandingkan efektivitas MyUMP dan SmileUMP dengan aplikasi serupa di universitas negeri lain, misalnya dari UI ataupun pihak dari UI. Di mana letak keunggulan dan kekurangan dari segi keandalan dan user satisfaction dari MyUMP. Baik, itu akan dijawab oleh Fani kepada Ani. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu, yaitu bandingkan efektivitas MyUMP dan SmileUMP dengan aplikasi serupa di universitas negeri lain, misalnya Akademik UPI atau SIA UNY, di mana letak keunggulan dan kekurangan UMP dari segi keandalan dan user satisfaction. Keunggulan MyUMP dan SmileUMP di Universitas Negeri Padang yaitu berfungsi sebagai aplikasi utama untuk layanan akademik dan administrasi dengan fitur unggulan seperti absensi online, akses jadwal kuliah, nilai, dan administrasi keuangan. Absen online di MyUMP memudahkan pencatatan kehadiran tanda tangan manual yang merupakan fleksibilitas dalam manajemen akademik UNP. Yang kedua, SmileUMP adalah platform pembelajaran pintar yang mengintegrasikan fitur pembelajaran digital seperti penyimpanan materi kuliah, forum diskusi daring, dan evaluasi akademik. Aplikasi ini mendukung proses pembelajaran secara lebih efektif. Bandingkan dengan akademik UPI dan SIA UNY. Akademik UPI dikenal sebagai sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT yang stabil dan integritas dengan sistem akademik yang sudah berjalan lama, memberikan kemudahan akses pembelajaran online seperti anytime anywhere. Yang kedua yaitu SIA UNY merupakan aplikasi informasi akademik yang juga sudah mapan dan digunakan secara luas untuk layanan administrasi akademik di Universitas Negeri Padang. Keduanya cenderung memiliki reputasi stabil dengan fokus pada sistem informasi akademik yang matang serta dukungan pembelajaran online yang cukup lengkap. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ingin menambahkan jawaban yang telah kami sampaikan tadi? Bagaimana dengan Ratu? Apakah sudah bisa memahami pertanyaannya yang bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya.
selanjutnya itu yang diajukan oleh Hamzan tentang dari sisi psikologis, apakah problem aplikasi ini bisa menambah stres mahasiswa, terutama saat deadline tugas dan absensi. Terus bagaimana solusinya? Baik, itu akan dijawab oleh Anjur. Kepada Anjur silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, apakah aplikasi ini dapat mengganggu psikologis mahasiswa? Jawabannya pastinya iya, karena membuat mahasiswa mengalami tekanan dan kecemasan sehingga berujung panik menjelang deadline administrasi atau tugas penting. Serta juga pastinya menurunkan kemandirian mereka ketika menghadapi kendala teknis, sehingga aplikasi yang seharusnya menjadi solusi malah menjadi beban tambahan dalam proses pendidikan. Mungkin solusinya agar pihak kampus dapat melakukan perbaikan dan atas aplikasi ini agar mahasiswa mudah mengakses dan tidak terjadinya error data tersebut. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ada tambahan dari pertanyaan yang diajukan oleh Hamzan? Jika tidak ada, apakah Hamzan sudah bisa memahami jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok kami? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu yang diajukan oleh Cynthia, yaitu mengapa masih banyak kendala teknis yang tidak segera ditangani oleh pihak kampus? Itu akan dijawab oleh Haikal. Kepada Haikal silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Jika tujuan awal aplikasi MyUNP dan web MyUNP untuk mempermudah mahasiswa, mengapa masih banyak kendala teknis yang tidak segera ditangani oleh pihak kampus? Pada dasarnya, tujuan awal pengembangan aplikasi MyUNP dan SmellUNP adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses layanan akademik secara digital. Namun, dalam praktiknya masih muncul beberapa kendala teknis yang belum dapat segera diselesaikan. Ini bukan berarti pihak kampus mengabaikan masukan dari mahasiswa, melainkan karena proses transformasi digital di lingkungan universitas yang memiliki tantangan tersendiri. Aplikasi yang digunakan ribuan mahasiswa secara bersamaan membutuhkan infrastruktur dan sumber daya teknis yang besar. Sementara tim pengembang sering terbatas dan perbaikannya harus melalui prosedur administrasi tertentu. Selain itu, beberapa fitur seperti presensi berbasis lokasi memerlukan penyesuaian berulang agar sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan kata lain, ada gap antara niat mempermudah mahasiswa dan kemampuan teknis untuk merespons secara instan. Kendati demikian, pihak kampus tetap melakukan sosialisasi, pembaruan aplikasi, serta membuka kanal masukan agar kendala yang ada dapat diperbaiki secara bertahap. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami dari pertanyaan yang diajukan oleh Cynthia? Apakah ada saran atau masukan? Jika tidak ada, kepada Cynthia, apakah sudah memahami tentang jawaban yang telah kami sampaikan? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Itu juga ada teman-teman yang ingin berpendapat tentang masalah problematika aplikasi MyUNP dan SmellUNP, disilakan. Jika tidak ada, maka kami memberi 2 pertanyaan terakhir sebagai penutup untuk podcast kita pada hari ini. Udah semuanya jawabannya. Belum. Kasih aja. Kritikan terhadap Jerman. Oh iya. Kelompok 234 ya. Mana ini? Pak. Coba. Iya. Kritikan kita kan sekarang hari ini ya. Kita bukan kita hanya melihat bagaimana dari problem-problem yang ditemukan. Kita memberikan masukan untuk implementasi sendirinya ibaratnya. Tetapi kita melihat bagaimana apakah sejauh ini
prinsip atau inovasi yang dilakukan oleh itu sudah tercapai bagaimana dia ditayangkan dari hal yang lainnya. Itu maksudnya. Nanti akan coba kita simpulkan setelah podcast lah. Silakan. Itu pertanyaannya. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kader Mario Randi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan, menurut kalian, apakah MyUNP dan Smile UNP ini lebih terasa sebagai bantuan nyata untuk mahasiswa atau malah sering jadi beban karena banyak kendala teknis? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rifan dari akan bertanya kepada guys. Pertanyaannya untuk yang ya, jika ada menolak aplikasi ini, apakah itu berarti kita harus kembali ke sistem manual yang lebih lambat dan itu juga bertentangan? Apakah MyUNP dan Smile UNP itu lebih terasa sebagai bantuan nyata atau untuk mahasiswa atau malah sering terjadi karena bimbang? Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah ada pertanyaannya? Untuk mahasiswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 5, apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Nuraini, perwakilan dari kelompok 5. Tadi pihak pro melihat efisiensi itu hemat serta waktu, sementara pihak kontra menekankan pada kendala itu reliability system. Dalam konteks transformasi digital kampus, manakah yang seharusnya menjadi tolak ukur kesuksesan utama sebuah aplikasi akademik, efisiensi atau keandalan? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Nur Abdul Utami dengan NIM 2404258. Izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut pendapat kelompok 1, apakah manfaat aplikasi MyUNP dan Smile UNP sudah sebanding dengan biaya dan usaha yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk membeli kuota dan perangkat yang memadai? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjutkan lagi kepada kelompok 8. Apakah kelompok 8 ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau kira-kira geser di sana kan bisa. Bisa di situ ke belakang atau di sini bisa. Menanggung gerenda. Gerenda namanya. Ada gerenda kita geser. Nah, kita geser yang di belakang. Ini bisa nggak kita geser sini? Kalau keluar. Geser di situ boleh. Kalau terlalu sedikit digeser boleh. Nanti kok sakit power itu. Itu tambah dingin. Geser aja. Gampang.
Kamu siap nih? Baik, silakan kepada kelompok 8 jika ada pertanyaan. Mana kelompok 8? Diam-diam saya. Udah. Udah ya? Ya terus kelompok berapa juga ya? Udah, kita juga. 9? Udah, 10? 11? Mana kelompok saya? Mana kelompok 11? Saya ada. Tutup buka. Oh iya, apa tambahnya? Baik, silakan. Jadi saya aplikasi MyUNP dan Smile ini sebenarnya memberikan banyak kemudahan dan keuntungan yang signifikan ya bagi mahasiswa terutama saya dalam menjalankan proses akademik. Salah satu manfaat utama adalah efisiensi waktu dan aksesibilitas materi pembelajaran dengan kemampuan untuk mengunduh materi mata kuliah secara langsung melalui aplikasi. Mahasiswa itu dapat belajar dari mana saja atau atau kapan saja dan di mana saja. Tanpa harus selalu hadir secara fisik di kelas ketika kelas ini dinyatakan berjalan secara daring. Selain itu, sistem pengumpulan tugas dan absensi yang dilakukan secara online juga membawa dampak positif dalam proses administrasi akademik. Mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus hanya untuk menyerahkan tugas secara fisik atau melakukan absensi manual kalau perkuliahannya dinyatakan secara mandiri. Pengumpulan tugas secara digital memudahkan pemantauan oleh dosen juga dan dapat mempercepat proses koreksi. Sementara absensi online meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran yang sebelumnya rentan terhadap manipulasi. Kemudian ketika tidak bisa diakses dengan perangkat tertentu, jawabannya hanya dengan cari perangkat yang mendukung seperti melalui laptop atau komputer. Kalau beberapa tidak memiliki laptop, pakailah komputer kampus di perpus. Kemudian kalau nggak bisa juga, pakai aja model aplikasi lain untuk mempermudah pemakaian Smile. Nah dari sini terlihat bahwa penggunaan aplikasi ini mendukung kegiatan akademik yang ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas. Sistem ini juga mendukung terciptanya budaya belajar yang lebih modern dan berbasis teknologi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi ini juga menghadapi sejumlah kendala seperti masalah jaringan yang tidak stabil, keterbatasan preferensi individu mahasiswa, dan terkadang sistem mengalami gangguan teknis. Namun kendala-kendala ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan atau menolak penggunaan aplikasi MyUNP dan Smile UNP. Sebaliknya, langkah yang lebih tepat adalah mengidentifikasi sumber masalah tersebut dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan agar aplikasi menjadi lebih handal dan mudah digunakan seluruh sivitas akademika. Jika mengalami masalah atau error pada aplikasi MyUNP dan Smile, mahasiswa dapat mengadukan keluhan tersebut melalui layanan pengaduan resmi Universitas Negeri Padang. Salah satu cara mengadukan masalah teknis adalah dengan mengisi formulir pengaduan online di portal Lapor UNP melalui website laporunp.ac.id. Di sana mahasiswa dapat memilih kategori pengaduan, mengisi data secara lengkap dan menjelaskan masalah yang dialami. Ini menunjukkan adanya respon dari pihak kampus jika terjadi kendala dalam lingkup akademik, terutama pada sistem. Masalahnya seringkali pengumuman tentang alamat portal ini belum tersosialisasi dengan baik kepada mahasiswa sehingga mereka bingung harus mengadu kemana ketika mengalami kendala pada aplikasi. Oleh karena itu, kampus perlu memperbaiki komunikasi dan sosialisasi agar informasi mengenai cara mengadukan masalah ini mudah diketahui oleh seluruh mahasiswa. Jadi intinya, walaupun ada hambatan, aplikasi ini benar-benar membantu dan bikin segalanya jadi lebih mudah. Yang perlu dilakukan cuma terus memperbaiki supaya nyaman dipakai oleh semua mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia yang tadi telah menjelaskan pendapatnya dan juga memberikan beberapa masukan dan saran yang bisa dilakukan oleh Universitas Negeri Padang untuk memperbaiki birokrasi perkuliahannya. Selanjutnya dari kelompok 12, apakah ada pertanyaan? Silakan. Halo,
Sudah. Itu udah tadi waktu siapa sudah. Kelompok berapa lagi? Belum. Kelompok 7 tadi udah teman-teman. Kelompok 7 udah. Saya. Sudah. Ya. Jadi sudah kelompok 7. Mana kelompok 7? Nah. Saya nak kelompok 7 enggak ada. Bagaimana dengan kelompok 7? Apakah ada teman-teman pertanyaan kepada mata materi hari ini? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari keluarga Jadul bertanya, bagaimana Pak Kampus bisa menjembatani kesenjangan digital yang dialami oleh mahasiswa dengan keterbatasan perangkat atau internet di tengah upaya mendigitalisasi layanan akademik. Baik, terima kasih Anda atas pertanyaannya. Kami minta waktu untuk kepada teman-teman untuk mendiskusikan jawaban dan